Ya, jadi di sini dijelaskan mengenai, kalau yang tadi membahas mengenai interpolasi, lalu di bagian materi ini kita akan diskusi atau mempelajari mengenai diferensial. Jadi persamaan diferensial, persamaan turunan itu juga bisa diselesaikan yang dulu pernah atau sudah pernah mengambil di mata kuliah kalkulus, kalkulus 1, kalkulus 2 atau di pelajaran SMA ya. Itu ada perhitungan apa di pelajaran matematika itu ada perhitungan diferensial. Nah, di metode analisa numerik ini kita coba menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan numerik. Orde n merupakan persamaan dengan satu perubah variabel sehingga bisa dituliskan dalam tampilannya seperti ini. F dalam kurung X, Y ini merupakan variabel X dan variabel Y turunan atau diturunkan DY terhadap DY per DX atau diturunkan kedua kali, ini turunan pertama, turunan kedua, 3 dan seterusnya. Jadi persamaan diferensial itu bisa diturunkan sampai mau berapa turunan penurunannya, apakah sampai 2 kali penurunan, 3 kali penurunan, atau 4 kali penurunan, di mana diasumsikan nilai tersebut sama dengan bernilai 0. Arti dari nilai tersebut yang dituliskan untuk fungsi ini, Y sama dengan Fx, penyelesaian persamaan diferensial orde 1 dapat lebih dari satu metode, sehingga untuk mencari penyelesaian yang unik dibutuhkanlah khusus informasi tambahan yang disebut dengan syarat batas. Untuk nilai syarat batas tersebut, nanti kita lihat ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama, untuk penyelesaian diferensial, ada yang diselesaikan dengan cara Han, nanti bisa dilihat ya, dibaca di lengkapnya di e-book tadi, metode Han, ketik aja kata kuncinya, ini Han Hyun, tulisannya Heun. Kemudian metode Euler, lalu modifikasi Euler, dan cara pendekatan Runge-Kutta. Yang akan dibahas di minggu ini untuk metode diferensial ialah menggunakan metode Han. Seperti apa metodenya? Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu representasi dari persamaan diferensial tersebut. Untuk pengamatan secara sadar tentang segala sesuatu yang menjadi dasar perbandingan serta landasan. Di bagian ini ada kurva yang terlihat ya. Kurva ini terlihat yang berwarna hijau, kurva melengkung ke bawah. Lalu ada garis putus-putus atau garis linear yang putus-putus memotong kurva tersebut, sehingga terjadilah nilai perpotongan antara kurva melengkung dengan garis putus-putus tersebut yang ada di titik 1 dan di titik kedua. Titik 1 dan titik kedua ini merupakan slope, selisih antara bagian atas dengan bagian kedua. Lalu untuk pendekatan diferensiasi, pendekatan diferensiasi itu ditujukan untuk memperkirakan berapa nilai yang ada di nilai A tersebut yang ada di titik ini. Di bagian ini diketahui nilai B dan C dari persamaan garis, lalu ada kurva yang melengkung berwarna merah,
Kemudian yang ingin dicari adalah nilai A tersebut. Lalu aplikasinya seperti apa ketika dilakukan penghitungan dengan cara analitik. Untuk perhitungan secara analitik, selesaikan persamaan diferensial berikut. Ini mudah ya, contohnya dy per dx sama dengan x akar y. Lalu dikasih syarat batas untuk nilai x sama dengan 0, kemudian untuk nilai x1, x sama dengan 1, kelipatan atau kenaikan ya dari misalnya dari 0 1/4, kemudian 2 1/4, 3/4, 4/4. Yang dituliskan dengan penulisan 1/4 kenaikan tiap 1/4. Jadi kalau dibayangkan di sini, ini adalah 0, naik 1 langkah menjadi 1/4, ditambah 1/4 lagi 2/4, naik lagi 3/4, ditambah lagi 4/4. 4/4 itu sama saja dengan nilai 1. Pada saat X sama dengan 0, nilai Y sama dengan 1, lalu hitunglah berapa nilai error yang sebenarnya. Kemudian secara analitik bisa dihitung, diturunkan ya dari nilai tersebut. Untuk nilai dy per dx sama dengan x akar y, ini pindah posisi di bagian sini. dy dituliskan di sini, nilai dy-nya, ini dy. dx pindah ke bagian ini, x akar dikali akar y dikali dengan nilai dx, jadi berpindah posisi. Lalu dy per akar y ini pindah ya, pindah posisi ke sini menjadi nilai negatif, karena yang awalnya positif karena pindah ruas bernilai negatif. dy ini disamakan, ini apa? Disamakan ininya nilai tersebut dy per akar y, kemudian min x dx sama dengan 0. Ya, jadi sama dengan 0. Sehingga ini bisa dituliskan y ini pindah naik ke atas, pangkatnya berubah menjadi negatif ya, karena berpindah posisi. Y pangkat setengah, min setengah dikali dengan dy, min x dx sama dengan 0. Sehingga kalau dilanjutkan, ditambahkan notasi integral ya, ini ruas bagian ini diberi ini integral, kemudian ini dikasih integral, maka nilainya hasilnya seperti ini. Nah, untuk nilai-nilai tersebut diintegralkan, berapa nilai integral y pangkat min setengah dy. Jadi kalau dituliskan untuk integral min y pangkat min setengah dy, nilainya adalah ini 2 akar y min integral dari x. Untuk integral dari x min 1/2 atau setengah x kuadrat. Kemudian integral dari 0 adalah nilai C. C itu adalah konstanta berupa angka. Selanjutnya, setelah itu apakah ini belum selesai atau sudah? Yang harus dilakukan karena di soal tadi ada syarat batas,
untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 1, sehingga diteruskan nilai tersebut. Nah, nilai tersebut kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan yang baru. Untuk persamaan yang baru, nilainya 2 akar Y, Y itu bernilai 1, sehingga ini dirubah menjadi 1, X bernilai 0, ini dituliskan menjadi 0 kuadrat sama dengan C, dan bisa diketahui berapa nilai C-nya untuk nilai bagian tersebut. Dari hasil perhitungan didapat nilai C sama dengan 2 nilainya. Sehingga persamaan yang ini awalnya belum ada persamaan nilai C-nya bisa dituliskan di sini dituliskan 2 akar Y min setengah X kuadrat sama dengan 2, karena 2 didapatkan dari nilai C sama dengan 2 ya. Nilai C sama dengan 2. Selanjutnya diteruskan karena di soal tadi adalah tiap nilai kelipatan ya atau H-nya itu sama dengan 1 atau seperempat ya. Seperempat ini sama saja dengan 0,25. Nah, untuk 0,25 maka disubstitusikan ke sini nilai tersebut. 2 akar Y min setengah 0,25 kuadrat. Jadi dituliskan 2 akar Y min setengah 0,25 kuadrat ini dari nilai X kuadrat, karena nilai X-nya itu 0,25, tinggal dituliskan nilai tersebut 0,25 sama dengan 2. Sehingga bisa dicari berapa nilai Y-nya. Nah, untuk mencari nilai Y ya tinggal dilanjutkan perhitungan 2 akar Y, ini dihitung, pindah posisi, 2 akar Y sama dengan 2,03125, maka Y didapat akar Y ya, bukan Y, akar Y didapat 1,0152625. Terakhir bisa ditemukan berapa nilai Y, ya tinggal dipindahkan 1,0152625 berapa nilai akarnya. Didapatlah nilai Y bernilai 1,0315. Lalu karena tadi di soalnya itu merupakan kelipatan, kelipatan itu artinya seperempat ya, yang tadi seperempat H-nya itu sama dengan 1/4, sudah dihitung untuk H yang pertama. Kemudian untuk yang kenaikan yang berikutnya, H-nya ditambah lagi 1/4 ditambah 1/4, 2/4 ya, 2/4 atau sama dengan setengah. Setengah itu sama saja dengan 0,5 untuk nilai tersebut. Nah, ini adalah 0,5-nya. Penghitungannya sama seperti yang sebelumnya, dilanjutkan nilai tersebut dimasukkan ke dalam persamaan ini, 2 akar Y min setengah X kuadrat. X kuadrat itu diganti dengan 0,5 kuadrat. Di sini dituliskan 0,5 kuadrat, maka didapatlah akar Y bernilai 1,0625 dan Y 1,12899. Lalu masih belum selesai karena ada nilai 3/4. 3/4 itu kalau ditambahkan nilai H-nya itu ya sama aja dengan 2/4 ditambah dengan 1/4. Kenapa ditambah 1/4? Karena soalnya itu dituliskan H-nya interval ya, tiap kenaikan 1/4, 1/4, 1/4, 1/4.
2/4 ditambah 1/4 nilainya adalah 3/4 atau sama saja dengan 0,75 nilai tersebut. Selanjutnya dimasukkan ke dalam persamaan ini untuk nilai tersebut 2 akar Y min setengah X kuadrat sama dengan 2, maka didapatlah nilai Y akar Y sama dengan 1,140625 dan Y bernilai 1,13 1,3010. Jadi itu merupakan nilai tersebut. Dari data tersebut didapatlah nilai-nilai selanjutnya. Jika nilai H-nya bernilai 4/4 atau sama dengan 1, maka nilai Y-nya 1,5625. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan. Jadi untuk cara yang dilakukan di bagian tadi, di bagian ini, nanti kita coba lihat atau membandingkan hasil tersebut. Yang satu dihitung dengan cara analitik. Analitik itu artinya dengan rumus ya, rumus yang sudah ada, eksak analitik. Yang satu lagi dihitung dengan menggunakan numerik, metode numerikal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita break dulu sekitar 1 menit, nanti kita coba lagi masuk ke slide berikutnya. Ya, untuk share screen-nya sudah keluar tampilan di layar. Sudah, Pak. Di bagian ini yang tadi dilanjutkan. Untuk X sama dengan 1, artinya X-nya 4/4 ya, 4/4 karena interval kenaikannya itu, H-nya itu tiap kenaikan 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Untuk 4/4 sama saja dengan 1, dimasukkan ke bagian ini persamaannya, nilai 1 tersebut, 2 akar Y min setengah X kuadrat, 1 itu dikuadratkan sama dengan 2, maka bisa didapatlah nilai Y-nya bernilai 1,5625. Ini merupakan hitungan dengan cara analitik atau dengan metode eksak. Lalu bagaimana dengan Han method atau metode Han? Nanti coba lihat secara detail ya, atau lebih banyak lagi contoh-contoh soal dan penjelasannya di e-book tersebut, Han method. Untuk memperbaiki metode Euler digunakan metode Han dengan cara perbaikan dari perkiraan slope-nya. Yang dilakukan di metode ini yang pertama ialah perbaikan perkiraan slope tersebut ditempuh melalui nilai turunan dari slope-nya pada titik awal, kemudian mencari turunan slope-nya pada titik akhir, dan nilai tersebut di rata-ratakan atau di average. Lalu di bagian selanjutnya, algoritma apa yang dilakukan atau urutan apa saja yang dilakukan untuk penyelesaian menggunakan metode Han tersebut. Yang pertama mencari slope awal, harus diketahui terlebih dahulu f, x, i-nya berapa, y-nya berapa. Selanjutnya slope awal pada nomor 1 digunakan untuk ekstrapolasi nilai, untuk mengekstrapolasi dari nilai yang sudah diketahui. Nah, persamaan yang ditampilkan di bagian ini, Y, simbolnya ini ya, Y bukan Y pangkat 0, tapi Y0, di sini ada simbol I inisial plus
1. Dengan rumus yang dipergunakan ini, Y bukan pangkat 0, Y0, I plus 1 sama dengan YI ditambah FXI, YI dikali dengan H. H itu adalah nilai interpolasi, nilai apa, range-nya atau nilai kenaikan dari nilai yang diketahui dari soal. Untuk H bernilai 1,4, nanti ditambahkan lagi 1,4, ditambahkan lagi 1,4, dan seterusnya. Lalu bagaimana selanjutnya yang dilakukan oleh Han metode ini? Yang ketiga ya persamaan prediktor digunakan untuk mencari slope akhir, disebut dengan Y dengan pangkat nilai notasinya 1 ya, bukan Y pangkat 1, tapi Y dinotasikan 1 di atas, I plus 1 ini hanya apa notasi ya, bukan diartikan misalnya kalau Y pangkat 0 artinya Y dengan pangkatnya 0, kalau Y pangkat 1 bukan berarti Y pangkat 1, tapi Y simbol di atasnya itu 1. Tujuannya adalah untuk membedakan rumus yang sebelumnya dengan rumus yang baru. Untuk rumus yang dituliskan, Y di sini dituliskan Y1 ya, sama dengan F di dalam kurung X I plus 1, Y 1, 0 plus 1. Lalu yang keempat, mencari slope rata-rata tersebut dengan nilai average rata-rata, karena rata-rata itu adalah average. Nilai FXI ditambah dengan nilai FXI plus 1, Y notasinya 0 plus 1 dibagi dengan 2. Itu adalah rata-rata. Kemudian yang kelima, untuk metode Han ini, slope rata-rata ini yang sebenarnya digunakan untuk mengekstrapolasi Y ke Y I plus 1. Sehingga bisa ditulislah dengan persamaan Y I plus 1 sama dengan Y I plus slope rata-rata dikali dengan H, nilai kenaikan interval tersebut. Ya, nilai-nilai ini nanti kita coba lihat di slide berikutnya untuk proses langkah-langkah dalam melakukan perhitungan analisa numerik menggunakan metode Han. Soalnya seperti ini, contoh selesaikan persamaan diferensial berikut. Sama seperti yang slide sebelumnya, di bagian slide yang sebelumnya, dy per dx sama dengan x akar y. Lalu yang membedakan cara melakukan penghitungan dengan menggunakan Han. Han ini ya merupakan metode numerikalnya atau metode analisa numerik. Untuk data yang diketahui, interval sama bernilai 0 sampai dengan 1 ya. X0 sampai dengan X sama dengan 1, H-nya 1/4 pada saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, lalu hitung berapa error sebenarnya. Nah, untuk nilai error nanti bisa dikomparasi, dibandingkan dengan hasil aktual. Yang dimaksud dengan hasil aktual itu adalah hasil analitik, hasil yang sebenarnya, dibandingkan dengan pendekatan Han metode Han. Yang pertama untuk metode Han, langkahnya seperti ini, stepnya X-nya 0,25, ya, tinggal dimasukkan ke akar 0, akar 1 sama dengan 0, sehingga bisa dituliskan dalam persamaan, simbolnya seperti ini. Untuk nilai tersebut, Y 0 sama dengan YI plus FXI, YI dikali H.
YI bernilai 1, 1 itu ya dari data yang diketahui. Kemudian F 0,1, ya ini adalah ini 0,1 ya, 0,1. H-nya 0,25. Nah, sehingga bisa dituliskan 1 ditambah 0 dikali yang notasi ini sini ada notasi 0,1, tetapi pada saat dilakukan penghitungan ditulislah 1 ditambah 0 dikali, ini ada titik ya, titik itu artinya dikali dengan akar 1 dikali dengan 0,25. Maka didapat nilai perhitungan sama dengan 1. Kemudian untuk mencari slope akhir, nilai tersebut 1 ini dimasukkan ke dalam nilai tersebut, F XI plus 1 Y 1 pangkat 0, bukan pangkat 0, 1 notasinya 0 sama dengan F 0,25 titik koma 1. Kalau dibaca perhitungannya 0,25 dikali dengan akar 1. 0,25 dikali dengan akar 1 nilainya adalah 0,25. Untuk mencari slope average rata-rata dihasilkan F XI dengan rumus seperti ini, YI plus F XI plus 1, Y notasinya 0 di atas, 1 plus 1, I plus 1 dibagi dengan 2. Untuk nilai 0 diperoleh dari data yang sudah diketahui. Berapa nilai XI atau X inisial? X inisialnya bernilai 0, sehingga YI didapat dari hasil tersebut adalah 0,25. Ini adalah nilai YI-nya 0,25 dibagi dengan 2, sehingga didapatkanlah 0,125. Lalu untuk yang kelima, YI plus 1 simbol ya, ini bukan artinya plus ditambah dengan 1, tapi menandakan simbolnya seperti itu. YI plus ditambah ya, ditambah Y average dikali dengan H. H itu intervalnya 0,25. Maka ditulislah 1 plus 0,125 dikali 0,25 sama dengan 1,0313. Ini baru iterasi atau hitungan pertama, karena di soalnya itu dituliskan tiap kenaikan 1/4 ditambah 1/4, berarti kita akan menghitung lagi di slide berikutnya dengan nilai X-nya itu bernilai 1/4 ditambah 1/4, 2/4, 2/4 itu sama saja dengan 0,5. Nah, di bagian ini maka dihitung untuk X-nya, jika nilai X-nya sama dengan 0,5, maka dimasukkanlah nilai-nilai tersebut. Untuk FXI, YI 0,25, 1,013, jadi pada saat penghitungan 0,25 dikali dengan 0,25 dikali dengan akar 1,0313. Untuk nilai 1,0313 itu dari mana diperolehnya? Ya, memperoleh dari data terakhir ini, data di bagian ini ya, di bagian ini ada 1,0313, itu adalah datanya. Selanjutnya, setelah langkah pertama, kedua juga bisa dilakukan. Untuk perhitungan 1,0313 ditambah dengan F dalam kurung 0,25. 0,255 ini dapat dari mana? Didapat dari data yang sebelumnya. Kemudian untuk YI itu didapat dari nilai ini, nilai apa? 1,0313 didapat dari nilai yang ini, YI ya, YI plus 1.
1,0313 dikali dengan H. H-nya itu 0,25. Maka didapatlah nilai prediksi atau prediktornya itu 1,0945. Kemudian F 0,5. Nah, berapa 0,5 ini? Kenapa 0,5 ini dituliskan? Didapatnya dari mana? Diperoleh dari nilai yang dituliskan di sini. Ini adalah 0,5. 0,5 dikali dengan 1,0948. Nilai ini 1,0948 nilai tersebut didapat dari perhitungan prediktor nilai tersebut. Maka keluarlah angka 0,52316. Lalu untuk slope rata-rata atau average digambarkan di bagian ini dituliskan slope rata-rata fxi, yi ditambah dengan fxi plus xi plus 1, yi plus 1, 0,25388 diperoleh dari nilai ini. Kemudian untuk 0,52316 diperoleh dari sini. Lalu nilai tersebut di total, di jumlah ya, 0,25388 ditambah 0,52316 dibagi dengan 2. Maka keluarlah angka 0,38852. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita akan coba lagi masuk ke slide berikutnya. Untuk yi plus 1, bagaimana melakukan perhitungan, dituliskan di sini, tertulis 1,0313. Ini di data ini didapat dari perhitungan sebelumnya, dari data ini, dari nilai ini 1,0313. Kemudian data yang selanjutnya 0,3852 diperoleh dari data ini dikali dengan 0,25. Kenapa 0,25? Karena H-nya itu tiap interval 1/4. Tiap interval 1/4 yang nilainya 0,25. Lalu di bagian berikutnya, setelah nilai-nilai tersebut diketahui, maka diperolehlah hasil 1,1284 untuk nilai X sama dengan 0,5. Kemudian untuk nilai X sama dengan 0,75 karena intervalnya itu 3/4. Tiap kenaikan yang awalnya dari 2/4 ditambah 1/4 lagi menjadi 3/4. 3/4 itu sama saja dengan nilai 0,75. Untuk langkah-langkah yang dipergunakan, cara-caranya sama seperti yang sebelumnya. Nilai-nilai tersebut didapatkan 0,513, 0,53113. Kemudian prediktor juga sama seperti itu. Caranya didapatlah nilai akhirnya 1,2612. Untuk slope-nya 0,84227 dan di bagian selanjutnya slope average rata-rata 0,68670 dan nilai Y I plus 1 bernilai 1,3001. Lalu apakah hasilnya sudah selesai? Karena
syarat batasnya itu 0 sampai dengan 1, sehingga dituliskan berapa nilai lagi untuk nilai X sama dengan 1. Untuk nilai X sama dengan 1, cara penghitungan sama di bagian slide yang sebelumnya. Untuk slope awal didapat 0,85516, prediktor 1,5139, slope akhir 1,2304, dan di bagian berikutnya slope rata-rata 1,0428. Selanjutnya Y 1,5608. Ini adalah hasil-hasil yang didapatkan dengan cara Han method atau metode Han. Cara metode Han untuk hitungan dengan cara numerikalnya. Kenapa numerik itu identik sekali dengan proses penghitungan yang secara berulang ya, pengulangan secara interpolasi atau proses yang secara berulang. Lalu di bagian selanjutnya adalah komparasi antara hasil eksak atau analitik dengan metode Han yang baru diselesaikan tadi. Kalau ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini ada prediksi dari numerical yang ini metode Han. Prediksinya seperti ini. Sigma T untuk Han atau nilai error untuk metode Han. Kemudian ini adalah Y ini aktualnya yang dilakukan secara analitik. Lalu bagaimana hasilnya ketika hal tersebut dihitung. Untuk metode Han, formula yang digunakan untuk menghitung nilai tersebut, sigma T untuk metode Han, Y hasil dari prediksi Han dikurang dengan Y hasil analitik atau hasil eksak dibagi dengan Y analitik dikali dengan 100%. Nah, sehingga kalau ditampilkan ke dalam bentuk tabel atau grafik, di sini keluar ya, untuk gambar grafiknya bisa terlihat dengan jelas. Di bagian ini ada Y sebenarnya, kemudian ada Euler, metode Euler, kemudian ada metode Han. Untuk metode Han yang berwarna ini ya, apa namanya, abu-abu, kemudian metode Euler berwarna orange, lalu hasil yang sebenarnya atau analitik itu lebih mendekati hasil Han, karena kalau di zoom-nya diperbesar, di sini ada terlihat warna abu-abu dengan warna biru, itu hampir berhimpit ya, walaupun tidak dikatakan 100% sama persis, tapi lebih mendekati kecenderungannya hampir sama jika dibandingkan dengan metode Euler. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan?